lagi di segmen Ngobrol santai bareng Sobat Poltekpol Surabaya. Nah, kita kali ini berpindah ya dari biasanya di broadcast room, kita kali ini ada di perpustakaan nih. Nah, di perpustakaan ini sendiri udah berstandar internasional, di mana dari buku-bukunya dan dari fasilitasnya. Keren banget kan? Yuk tepuk tangan dulu dong buat Poltekpol Surabaya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang konon katanya sudah berlayar di beberapa negara dan sudah meningkatkan pendidikannya di Politeknik Pelayaran Surabaya sampai paling atas nih, yaitu DP1. Nah, penasaran kan kita kedatangan siapa sih kali ini? Yuk kita langsung aja kenalan dengan tamu spesial kita. Siapa namanya, Kakak? Terima kasih loh, Kak. Perkenalkan, nama saya Andri Azhari. Saya merupakan alumni dari kampus Politeknik Pelayaran Surabaya. Saya dulu masuk ke kampus ini tahun 2009 ya. Tahun 2009, yang mana waktu itu nama kampus ini belum Politeknik Pelayaran Surabaya, yaitu masih BP2IP. Waktu itu 2009 saya masuk ke sini, saya lulus 2013. Dan setelah itu ya seperti apa yang kakak sampaikan tadi, saya mengambil tingkat penjenjangan dari ijazah saya. Saya dulu lulus masih ijazah 4. Kebetulan saya jurusan nautik, yaitu saya dapat ijazah ANT, Ahli Nautika tingkat 4. Setelah itu saya lanjut ambil 3, 2, dan saat ini 1. Ini udah selesai ujian, tinggal nunggu hasil ujian dan wisuda. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Kak, kenapa sih selalu melanjutkannya di Poltekpol Surabaya gitu? Apakah ada alasan-alasan khusus kenapa sih loyal banget sih sama Poltekpol Surabaya gitu? Yang pasti karena ini rumah saya ya harus alumninya dong yang harus membesarkan. Yang pertama itu, dan kedua yang pastinya sekolah penjenjangan di Politeknik Pelayaran Surabaya itu sangat asyik untuk kesehariannya. Juga dosen-dosen yang memberikan pelajaran di sini juga sangat kompeten. Beliau-beliau juga penuh dengan pengalaman, dan juga tidak kalah penting di sini juga dari harga terjangkau. Dan ketiga, yang pastinya hidup di Jawa Timur itu kan udah terkenal murah ya. Kita makan nasi pecel atau apapun ya semuanya terjangkau dari itu. Dan yang pasti dekat dengan rumah sih. Kebetulan saya tinggal di Kediri, jadi ya nggak terlalu jauh dari Surabaya. Seperti itu. Kakak tadi bilang kakak masuknya 2009 tuh, Kak. Gimana sih cerita awal masuk Poltekpol Surabaya gitu? Apakah caranya itu sama dengan yang sekarang melalui si pencatar atau dengan cara yang berbeda itu, Kak? Mungkin ada website lain, atau dulu mungkin kan nggak ada website tuh. Gimana tuh caranya, pakai formulir pendaftaran atau betul sekali. Jadi kalau kita saya ceritain ya kilas sejarah dulu itu kan saya datang main ke Surabaya. Saya dapat saya bukan dari keluarga pelaut, yang mana saya sangat minim sekali informasi tentang kepelautan itu sendiri. Saya tahu tentang dunia maritim itu dari tetangga saya, yang mana saat ini akhirnya jadi senior saya karena memang kebetulan beliau itu alumni dari sini juga. Beliau angkatan 8 BPLPD. Nah, setelah itu saya waktu itu saya itu kan lulus dari SMP ya. Lulus dari SMP itu saya sudah bergejolak, saya ke depannya mau bagaimana nih, dan itu masa depan saya mau seperti apa. Nah, dari hal tersebut saya mikir dong, dan akhirnya dari pemikiran itu saya bertemu dengan beliau. Akhirnya dari beliau bercerita tentang pekerjaan beliau, dan akhirnya membuat saya tertarik. Setelah itu beliau memberikan informasi bahwasannya kalau ingin bekerja di kapal itu harus sekolah di sekolah maritim, yang mana kalau di Indonesia kan ada seperti profilnya STB Jakarta, PIP Semarang, PIP Makassar, dan juga waktu itu BP2IP Surabaya, masih BP2IP yang sekarang ini jadi Poltekpol ya. Itu sejarahnya. Akhirnya saya memberanikan diri langsung ini berangkat ke Surabaya. Kan langsung waktu itu kan zaman nggak seperti sekarang ya. Sekarang internet itu masif sekali kan. Jadi waktu itu saya langsung go show aja, langsung datang ke Perak, ke Jalan Hang Tuah 5 Surabaya.
Yang mana kalau sekarang ini kita panggil itu kampus 1 ya. Saya langsung datang ke sana, saya masuk ke ruangan pendaftaran, saya tanya, saya langsung minta formulir. Jadi saya ngisi manual aja, kan seperti itu. Dulu seperti itu. Nah, kalau saat ini kan semuanya sudah canggih. Yang mana kalau saya nggak salah, kalau untuk daftar Taruna itu masuk ke website si pencatar, bener ya? Benar, iya benar sekali. Si pencatar ya sebenarnya. Jadi sekarang kan lebih gampang, lebih mudah bisa dijangkau dari manapun. Untuk mengetahui syarat-syaratnya saja kita langsung dari HP, mobile bisa. Kalau dulu nggak bisa. Itu harus datang dulu gitu ya, Kak? Iya. Jadi saya harus datang ke kampus 1 di Perak. Itu just hanya ingin tahu syaratnya saja. Tapi ya itulah namanya zaman ya, kita harus mengikuti. Saat ini gampang dari si pencatar, dan juga kalau saya nggak salah dengar ada beberapa jalur ya untuk masuk Taruna ya. Ya benar sekali, kalau sekarang ini jalur Iya. masuk Taruna itu ada yang pola pembibitan atau polbit dan yang non polbit, atau biasanya kalau disebut itu mandiri. Mandiri. Yang polbit itu langsung Polbit itu nanti lulusannya seperti saya, jadi lulus langsung menjadi PNS gitu. Enak Kalau banget. yang mandiri emang khususon ya, Iya, dikhususkan iya. untuk menjadi seorang pelaut gitu. berarti ya harus bersyukur semuanya ya. Iya, semua itu kan pasti ada sawang sinawang gitu ya, Kak ya. Sinawang, iya. Jadi itu tadi kalau saat ini untuk masuk ke Taruna seperti yang kakak katakan tadi, ada pola pembibitan, lulus langsung jadi PNS ya, dan juga non pola pembibitan, yaitu dapat ijazah laut sama seperti saya, setelah itu berkarir di laut. Iya, benar. Ada 2 ya. Kak, tadi kan kakak masuk ke Politeknik Pelayaran Surabaya, Iya. tapi dulunya kan namanya BP2IP di Iya. kampus 1. Berarti itu gimana sih Kak tips dan triknya gitu Kak untuk masuk ke sana, itu bagaimana tips dan triknya pada zamannya kakak itu kayak gimana? Kalau zamannya kami kan berbeda, mungkin ada trik-trik yang berbeda gitu loh Kak. Apa dari apa tesnya itu ada jasmani sama rohaninya juga, atau kayak gimana tuh Kak? Kalau saya perhatikan sebenarnya sama ya, sama semuanya ya, kan ada tes akademik. Tes akademik itu kan tes seperti pelajaran matematika, IPA dan lain-lain, kan seperti itu sama. Bahasa Inggris juga sama. Tes akademik ada tes samapta dulu juga ada juga. Tes jasmani olahraga ada juga sama. Push up dalam 1 menit dapat berapa, terus lari shuttle run itu yang angka 8 itu ya, itu dapat berapa, sit up pull up-nya dapat berapa, kan dari hal-hal yang dasar seperti itu sama aja. Dan juga ada tes psikologi. Tes psikologi semuanya bisa dipelajari kok di YouTube, banyak sekali. Jadi semuanya itu kembali ke kitanya mau kreatif, mau aktif apa enggak. Kalau hanya pasif ya pasti akan susah. Dan juga nggak kalah penting adalah tes wawancara. Tes wawancara itu tipsnya di mana ya, kita harus perbanyak wawasan. Jadi kasanah keilmuan kita harus diperbanyak. Jadi ketika kita mendapatkan pertanyaan dari si penanya, kita nggak gelagapan istilahnya, nggak itu nggak boleh. Nanti seperti itu. Jadi langsung tanya apa langsung dijawab, dan harus bisa meyakinkan si penanya, si wawancara. Kalau seputar wawancara itu ya Kak, itu yang biasanya diwawancara itu mengenai apa Kak? Jadi biar teman-teman sobat Poltekno nih tahu nih mempersiapkan diri. Jadi kalau di wawancara ini berarti saya harus belajar ini ya gitu. Iya. Seingat saya ini based on my experience ya. Yang pasti perbanyak wawasan itu tadi. Pasti yang akan ditanya itu seputar kehidupan kita di rumah, terus keseharian kita bagaimana, lalu orang tua kita itu pekerjaannya apa, itu juga harus diinikan. Dan juga kalau ini cerita hal lucu mengenai wawancara saya ya, kebetulan waktu itu beliau yang tanya saya itu sangat agamis. Saya hanya ditanya, masnya agamanya apa? Ya maaf nih bahasa agama. Tapi karena waktu itu agamanya sama, jadi saya hanya ditanya, masnya bisa baca ayat kursi? Just that's it. Beruntung nanti ya Kak. Beruntung. Jadi saya langsung hanya melafalkan ayat kursi saja, dan ya udah itu aja. Berarti pertanyaan cuma ayat kursi. Ayat kursi aja, iya.
Unik ya? Unik banget ya. Speechless saya. Iya. Oke, tadi kan kita udah berbicara tentang tips dan triknya. Iya. Sekarang saya lebih penasaran ke bagaimana sih kehidupan di asrama kakak nih. Bolehlah spill sedikit kan, mana dulu itu? Iya. Zaman tahun 2009 saya tingkat 1, 2010 tingkat 2. Yang pasti sangat berbeda dengan sekarang karena zaman itu juga berbeda. Kita harus berevolusi mengikuti zaman, kalau enggak kita juga akan fail kan, karena zaman bergerak dengan cepat. Itu yang pasti. Kalau saya cerita tentang dahulu kala, yang pasti zaman di asrama waktu itu penuh dengan kegiatan yang berolahraga, karena waktu itu kita dituntut secara jasmani, secara mentality itu pokoknya di atas rata-rata. Itu seperti itu. Itu seperti itu deh. Ya. Tapi yang pasti sama sekarang berbeda kok. Sekarang saya perhatikan, saya kan ambil pasis penjenjangan ijazah itu kan 3, 2, 1 saya di sini. Itu saya perhatikan adik-adik kelas itu berbeda, dan sekarang itu saya perhatikan lebih enjoy ya. Dan saya lihat setiap sore ada kegiatan olahraga, malam juga masih bisa olahraga atau kegiatan mersing ataupun belajar mengajar. Dan yang mana kalau dulu itu nggak ada kayak gitu. Artinya sekarang kan seluruh saya yakin di dalam Poltekpol Surabaya sendiri dari institusi atau kepegawaiannya juga concern dengan cara mendidik si tarunanya melihat dengan keadaan zaman yang saat ini. Jadi saya rasa semuanya juga mengikuti zaman seperti itu. Berbicara tentang di asrama nih kak, apakah sempat itu ada kejadian yang unik, lucu, yang sampai sekarang nih kakak nih inget gitu? Unik, lucu ya. Banyak hal unik sebenarnya. Yang lucu-lucu itu banyak sekali. Kayak ya yang pasti kita tidur bareng nih. Kalau waktu itu kan saya satu ruangan itu ada 20 orang waktu itu. 20 orang. Terus setelah itu ya kita juga ya hidup bareng gitu kan. Tidur bareng, mandi juga. Bangunnya juga bareng kan gitu kan. Ya seperti itu deh. Cuma kalau ada hal unik itu waktu itu kita ya namanya kita hidup bareng ya. Pernah suatu ketika itu kita sakit hepatitis gitu kan, sakit kuning ya waktu itu ya. Jadi satu orang kena, semuanya itu kena gitu. Ya unik aja gitu loh. Baru tahu kan gitu kan. Seperti itu. Tapi dulu pasti ada poli juga kan kak, pasti juga dirawat gitu kan. Semuanya dirawat sebenarnya. Itu semuanya dirawat, tetap dipantau sama manajemen kan gitu. Semuanya terkondisikan kok. Berarti dari kejadian itu menghasilkan Politeknik Pelayaran Surabaya yang sekarang gitu kan? Iya betul. Dari apa itu semuanya kan hasilnya adalah kebersamaan atau korsa itu sendiri. Yang mana kalau sakit satu sakit semuanya. Kita ambil dari sisi hikmahnya, positifnya. Oke, tadi kan kita udah juga berbicara tentang di dalam asrama nih. Setelah itu kakak boleh tahu nggak kakak tuh praktek layarnya di mana? Boleh. Ya, Anda tanya saya jawab dong. Praktek layarnya di mana? Yeah. Pengalamannya bagaimana? Terus pas ketemu dengan orang-orang luar itu gimana gitu kak? Jadi waktu itu 2011 akhir Desember, saya kebetulan dapat rezeki nih. Saya dapat tempat untuk berpraktek itu di perusahaan namanya Megaport Ship Management PTI Ltd. Dia perusahaan yang headquarternya itu ada di Singapura, dan juga kapalnya waktu itu kapal tanker. Kebetulan saya chemical tanker kelas 3. Jadi saya muatannya bawa CPO, kernel oil, dan juga terkadang kita ganti ke solar, bawa solar, seperti itu. Itu 2011. Saya kadet ya, kita panggilnya waktu itu praktek itu kan namanya kadet ya. Kadet. Jadi 2011 akhir Desember itu ada hal unik nih. Jadi waktu itu saya kirim lamaran itu menggunakan fax. Mungkin sekarang hampir tidak pernah mungkin ya. By email kan kalau by email sekarang kan ya. Jadi waktu itu saya memang dapat informasi bahwasan di perusahaan tersebut membutuhkan kadet. Saya kirim lamaran melalui fax. Jadi pernah pakai fax nggak? Belum pernah sih. Belum pernah ya.
zaman saya unik. Jadi saya bikin CV di kertas gitu kan. Jadi saya ke kantor pos, waktu itu ke kantor pos, saya pinjem, nggak pinjem, saya bayar jasa layanan kantor pos untuk menggunakan si faxnya, faximile. Jadi saya ke sana, saya kirim ke Singapura. Setelah itu beberapa hari saya dapat telepon. Bingung nggak tuh? Ada dapat telepon dari plus 65 gitu kan. Loh, ini telepon dari mana nih? Itu kan kita pasti bingung dong. Ya udah angkat aja. Waktu itu yang telepon itu namanya saya masih ingat, namanya Captain Chok, Chok ya. Dia panggil dengan aksennya dia dari Singapore, apa namanya, English, kita bilangnya Singlish, Singapore English. It's quite different with the English, usual English. Kan seperti itu ya. Jadi saya bingung juga nih, apa ya, ini ngomong apa ya? Apalagi waktu itu kan saya pribadi belum pernah ini ya, ngobrol langsung ya? Iya, dengan orang-orang dari sana kan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, style pede aja, yakin aja, hajar pokoknya. Oh iya, oke, yes sir, pokoknya kan gitu. Nah, singkat cerita, saya deal nih, saya berangkat, udah pakai email waktu itu. Waktu berangkatnya saya dikasih itinerary untuk tiket dan lain-lain kan gitu. Jadi saya dapat tiket waktu itu disuruh berangkat ke Malaysia. Dan waktu itu, zaman itu HP saya masih Sony Ericsson W550 warna hitam yang bisa diginiin. Oh, yang di slide gini ya? Iya, bener. Tahu ya? Tahu, dulu pernah pakai juga. Oh, oke. Nah, itu kan belum ada ini tuh Google tuh, nggak semasif saat ini kan. Iya. Jadi saya pun bingung kalau ke Malaysia itu bagaimana ya caranya ya. Jadi tanya-tanya sama orang, tanya sama kolega. Jadi dikasih tahu, saya tulis di kertas. Nanti kalau berangkat naik pesawat ke Batam dulu, habis itu dari Batam naik ferry, dari ini nanti turunnya ke pelabuhan Pasir Gudang. Nanti di sana nanti ada agen, nomornya ini. Jadi hidup saya itu tergantung dari secari kertas itu saja. Seandainya kertasnya hilang juga ya? Ya cuma di sini sih. Tapi nomornya kan juga nggak hafal juga kan. Ya gitu sih. Saya bikin kopian. Saya masukkan tas satu, yang satu saya pegang terus di dompet. Kan gitu. Jadi ketika bingung, buka kertas, tanya orang, oh gini. Dan finally nyampe lah di Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Langsung itu saya tanya sama petugasnya di sana, ya kita bilangnya Pakcik ya, Pakcik kan, pindah dulu loh. Iya. Oh ya. Jadi itu saya tanya sama si polis Diraja Malaysia, saya kasih tunjuk nomornya ini, sama beliau dibantu diteleponkan, habis itu ketemulah sama orang Malaysia. Nah, itu hal yang unik dari praktek, ketika berangkat praktek sih. Terus ketika di kapal tuh gimana, Kak? Di kapal ya jujur pasti shocking moment ya. Kita nggak pernah kerja di kapal, apalagi saya juga bukan dari keluarga maritim. Saya lahir dan tinggal besar di Kediri itu yang nggak punya laut. Yang pasti kan juga bukan anak pantai tuh, kan. Tapi karena tekadnya saja yang besar untuk mencoba sukses di dunia maritim, jadi ya udah Bismillah aja. Jadi berangkat ke sana, naik ke kapal, naik tangga monyet, ya kan? Tangga monyet ya. Tangga monyet, naik ke kapal, disambutlah sama perwira-perwira di sana. Ya welcome to the jungle gitu. Welcome to the jungle. Saya kira welcome on board. Enggak dong. Beda dulu sama sekarang beda. Seperti itulah. Terus setelah itu kapal di Pasir Gudang nih, waktu itu lagi sandar, lagi memuat muatan. Setelah itu langsung saya berlayar ke Vietnam. Dan akhir tahun, as we know, di South China Sea ketika Desember sampai tahun baru Cina itu kan rough sea ya. Jadi begini ya. Dan kapal saya waktu itu GT-nya 4.999, panjang 118, nggak begitu gede juga nggak begitu kecil, tapi kalau kena ombak ya oleng juga. Jadi ya memang dari seluruh pelaut pasti merasakan yang namanya muntah kan gitu. Iya seperti itu. Tapi ya enjoy lah ya. Enjoy aja sih. Ya begitulah kehidupan di kapal kan ya. Terus di kapal tuh apa yang kakak dapat tuh? Ilmu-ilmunya pasti berkembang nggak? Pasti. Penerapan mungkin dari penerapan di belajar kita di Politeknik Pelayaran Surabaya bisa diterapkan di
kapalnya. Kan kita ini kan kuliah ada di ini ya, di dunia vocational ya. Vocation yang mana dari ilmu yang kita dapat itu kan kita harus mempraktekkan. Iya, jadi prakteknya aktualnya itu ada di kapal. Jadi kita di kampus itu kan hanya mendapatkan basic dasarnya saja. Setelah itu pengembangannya ada di kapal itu sendiri. Jadi lebih dimatangkan di Lebih sana. dimatangkan. Betul, karena kita mengerti aktualnya, aplikasinya itu seperti apa sih. Jadi kan lebih terasa. Terus setelah praktek layar nih Kak, Kakak kan tentunya harus menempuh yang namanya wisuda. Nah itu Iya. step-stepnya itu bagaimana Kak? Apa saja? Setelah praktek, itu kan praktek ada di tingkat 3 ya, tahun ketiga ya. Setelah itu saya turun, masuk ke tingkat 4. Pasca prala, kita bilang pasca prala, kita menempuh kegiatan pendidikan di saat itu seperti adanya tugas KIT, makalah dan lain-lain. Itu seperti itu. Tahun keempat. Oke, kita udah bicara tentang wisuda juga, udah bicara tentang praktek layarnya Kakak. Nah, sekarang Kakak ini sebagai apa? Kerja di mana? Iya. Posisinya tuh sebagai apa gitu maksudnya Kak? Ini harus jawaban yang jujur apa? Loh, ya harus ini aja? jujur dong, biar Sobat Kultekul tuh tahu prospek kerja di dunia kemaritiman seperti apa. Iya. Ini just for educational purpose ya, sama motivational purpose ya. Nggak ada gimana flexing atau apapun ya. Karena yang nanya juga dari institusi, juga saya jawab nih. Yang khususnya juga jawaban ini untuk motivasi kepada adik-adik kita semuanya. Jadi untuk gambarannya mereka semua, kalau nanti mereka ke depannya itu harus bagaimana, terus saya harus seperti apa, terus nanti gambarannya kalau saya untuk di dunia ini seperti apa, kan gitu. Saya sebelum sekolah ini ambil tingkat 1, saya sebelumnya bekerja di perusahaan namanya Smit Lamnalco. Smit Lamnalco itu perusahaan Belanda, dia headquarternya itu di Belanda. Untuk jabatan, alhamdulillah sudah di kapten, kan gitu. Kapalnya kapal operasi di offshore. Offshore itu ada banyak, ada AHTS, ada AHT, ada ASD dan lain-lain. Kebetulan saya ada di AHT sama ASD-nya seperti itu. Untuk kemarin saya terakhir kerja di Afrika. Di Afrika pernah di Kamerun, pernah di Namibia, di Angola. Ada di sana itu Afrika sisi barat. Keren banget nih, Iya. Kak. Ketemu Tepuk tangan dong. Keren, enggak? gitu ya. Masa sih? Enggak, saya rasa banyak yang lebih keren dari saya gitu loh. Tapi kan kali ini kita ngobrolnya sama Kakak nih. Oh, gitu ya. Makanya saya miss banget gitu Kak. Seperti itu deh. Jadi ketemu sama banyak orang, ketemu sama orang Eropa di sana juga banyak, orang Prancis banyak sekali ada di sana. Banyak. Jadi Afrika juga nggak hanya selalunya orang Afrika yang kita tahu kan orang ini ya dengan kulit agak gelap ya kan seperti itu. Berarti Kakak ini lulus dari Poltekpol Surabaya langsung jadi master gitu Kak? Oh enggak. Semuanya itu berproses ya. Karena hidup yang paling nikmat itu kan kita menikmati proses ya. Kalau langsung tiba-tiba kapten itu kan nggak asik. Enggak tantangan ya? Nggak tantangan. Kita pun juga secara kemampuan kurang kalau saya rasa. Jadi harus memang benar-benar step by step. Karena kita tahu kerjaannya dari third officer apa, second officer apa, chief officer itu apa, dan bagaimana caranya mengelola pekerjaan di stage-stage itu sendiri, dan juga ngerti rasanya kalau dimarahin sama kapten itu seperti apa. Biasanya kan sakit hati gitu loh. Ya kan? Yeah. Jadi ketika kita ada di level kapten, kita ngerti caranya memanusiakan manusia itu seperti apa. Itu di situ. Boleh di-spill nggak sih Kak, salary-nya berapa? Apa? Boleh di-spill nggak sih Kak, itu loh, ini ya loh Kak, Apa nih ini? salary-nya berapa gitu Kak? Biar jadi motivasi juga kan ya pasti. Repot nih. Harus ya? Harus lah Kak. Soalnya saya sendiri penasaran gitu kan dengan jabatan sebagai master itu kira-kira berapa Kak gitu. Ini jujur ini di luar skrip loh ya, ini nggak ada loh ini. Nggak ngomong dari tadi.
Berapa Kak? Boleh lah Kak, di spill biar jadi motivasi juga buat teman-teman di rumah. Ah, Pastinya Sobat Poltekno juga mau tahu kan? Mau tahu kan pasti kalian? Ini saya mau wakili aja nih Kak. kok gitu sih? Oke deh, Spesial nih guys. For educational. Special edition. for educational purpose ya. Iya. Ya. Penasaran? Tuk, 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 tuk. Nih, Yang mana nih Kak? Ini saya bacanya aja nggak tahu yang mana ini. Yang mana? ya udah baca aja, perhatiin aja yang mana. Yang ini Kak. Ya udah gitu aja, udah jangan rame-rame. Yang ini, Kak. Udah, kamu aja. Kalian pasti pengen tahu kan? Boleh ya Kak ya? Boleh lah ya Kak ya. Nih guys. Wah repot ini. Dengan uang segini, beli rumah tuh langsung kayak gitu guys. Wah banyak banget ya Kak ya. Ini sini. Udah. Enggak. Berarti Kakak turun tuh langsung jadi crazy rich gitu Kak? Enggak juga kan gitu. Ya semuanya kan bertahap ya. Semuanya bertahap. Masih ini sih, masih speechless sih Kak. Iya. Tepuk tangan dong guys. $8.000 guys, $8.000 loh. Nggak usah malu Kak, tenang Kak, nggak Iya, apa-apa. iya. Cuman Sobat Poltekno aja yang tahu, dan saya, dan Tuhan. Banyak yang tahu kan di-upload nanti. Nggak apa-apa kan, for education purpose. Oke. Oke, pengalaman yang sangat berkesan Kak saat berlayar sebagai master, apa Kak? Yang pasti kita jadi pimpinan ya, kita harus bisa mengatur semuanya, mengatur SDM, mengatur anggota kita kan seperti itu supaya kegiatan di atas kapal itu bisa align, bisa long life, bisa rukun semuanya kan seperti itu, karena setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda-beda, apalagi saya di kapal itu kan multinasional ya. Saya juga kumpul dengan orang lokal, orang Kamerun, Angola, Rumania, Ukraina, Rusia, kan dengan berbeda-beda tipikal, aksennya aja berbeda. Dia ngomong biasa gini aja teriak, gitu kan. Matanya juga melotot seperti ini, padahal itu ngomong biasa. Berbeda sekali sama adat ketimuran Indonesia, itu sangat berbeda sekali. Kalau kita baperan, rame. Dikiranya marah-marah ya, padahal Iya, betul. memang cara ngobrolnya seperti itu. Seperti itu kan kita juga harus bisa menyelami mereka kan, karena biar bagaimanapun, walaupun mereka itu tim kita, bawahan kita itu kan tim itu kan keluarga ya. Jadi kita harus ngerti one by one dari tim kita itu. Jadi ketika kita udah deket sama mereka, kita ngomong apapun, kita minta apapun, pasti dikerjakan dengan senang hati. Kalau orang bekerja dengan senang hati, pasti juga kapal aman, jauh dari kecelakaan, itu seperti itu. Itu saya yang menurut saya unik sih. Kak, saya boleh jujur nggak? Apa tuh? Masih kepikiran saya Kak, yang sama 8.000 yang tadi itu. Enggak, udah. Skip. Aduh, nggak fokus jadinya Kakak ngobrol tuh. Kayak pikirannya kesana gitu Kak. Oke, ada nggak sih Kak kesan-pesan buat adik-adik nih yang lagi nonton kita? Pesan-pesannya apa tuh Kak? Biar bisa jadi seperti Kakak lah. Pesan kalau saya bisa berpesan nih khususnya kepada adik-adik saya, yang pasti jikalau kalian masih struggling dengan kehidupan kalian dan juga kalian belum menemukan sukses kalian, jadi bersabarlah dan terus gali potensi kalian, terus kembangkan dirimu, dan juga keep growth, terus bertumbuh, karena kesempatan itu akan selalu datang kepada mereka yang mau berusaha. Dan yakinlah, dan tetap berdoa yang pastinya ya, yakinlah kalian pasti akan mekar pada suatu saat nanti. Itu sih.
Kasih satu alasan Kak, kenapa harus gabung dengan keluarga besar Politeknik Pelayaran Surabaya. Buat sobat-sobat Politeknik yang ada di rumah. Alasan yang paling kuat adalah Politeknik Pelayaran Surabaya adalah salah satu kampus institusi maritim yang terhebat di Indonesia. Tepuk tangan dong. Baik Kak, saya rasa udah banyak banget ya yang bisa kita gali pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Sama-sama. udah mau mampir di segmen Ngobras kali ini. Dan teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, oke? See you di kesempatan selanjutnya. Dadah!